Punya banyak pemain top, ini 3 opsi formasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tentunya memiliki banyak opsi formasi saat menghadapi Piala AFF 2022 karena memanggil sederet pemain berkualitas. Dari 28 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong, Timnas Indonesia bisa menggunakan sejumlah formasi yang tangguh untuk menghadapi Piala AFF 2022. Sebetulnya, formasi-formasi ini sudah pernah digunakan oleh Sintayong dalam laga beberapa kesempatan, mulai dari Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, hingga ajang FIFA Matchday. Dari beberapa ajang itu pula, formasi-formasi ini sudah terbukti keampuhannya, terutama diterapkan ketika menghadapi lawan-lawan dengan karakter khusus. Dengan demikian, opsi formasi ini bisa digunakan kapan saja oleh Timnas Indonesia dan tinggal mencari komposisi pemain yang tepat untuk ramuannya sesuai dengan struktur permainan yang diinginkan Sintayong. Berikut Suara.com menyajikan 3 opsi formasi yang bisa digunakan Timnas Indonesia saat menghadapi Piala AFF 2022. Pertama, 4-3-3. Formasi pertama yang bisa digunakan oleh Sintayong pada Piala AFF 2022 ialah pakem 4-3-3. Sejatinya, formasi ini sudah sering digunakan Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Salah satunya yakni ketika skuad Merah Putih menghadapi Piala AFF 2020 dengan pakem 4-3-3 ini, Indonesia bisa mengandalkan 2 bek tengah di jantung pertahanan, yakni Jordi Amat dan Elkan Bagat. Sementara sisi sayap kiri diberikan kepada Pratama Arhan dan kanan untuk Sandy Walsh. 3 pemain di lini tengah bisa diisi duet Ricky Kambuaya Maglok sebagai pivot dan Witan Sulaiman di pos gelandang serang. 3 pemain di lini depan bisa dipercayakan kepada Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani di sektor sayap untuk menopang Dimas Derajat yang menjadi ujung tombak. Kedua, formasi 4-4-2. Pakem 4-4-2 juga bisa menjadi opsi lainnya untuk Sintayong. Skema ini juga telah teruji keampuhannya, terutama saat menghadapi Curaçao pada laga FIFA Matchday lalu. Sebetulnya komposisi pemain skema ini tak jauh berbeda dengan formasi 4-3-3 karena sama-sama menggunakan 4 bek dan 2 gelandang sebagai pivot. Bedanya, komposisi di lini depan bakal memberikan ruang bagi 2 penyerang. Alternatifnya adalah duet antara Dimas Derajat dengan Witan Sulaiman atau Dimas Derajat bersama Ramadan Sananta atau Dendi Sulistiono. Dan formasi yang ketiga yang bisa digunakan adalah 3-4-3. Selanjutnya ada skema 3 back yang juga menjadi salah satu alternatif dan opsi lain bagi Timnas Indonesia. Pakem ini punya beberapa variasi, mulai dari 3-4-3 atau 3-5-2, tergantung komposisi lini tengah dan serangnya. Skema ini sebelumnya sudah pernah dipakai terutama pada kualifikasi Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Sintayong punya banyak opsi untuk merancang kombinasi 3 bek tengah. Tandem yang paling ideal adalah Elkan Bagat, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Untuk 2 pemain yang menyisir sektor wingback, opsinya ialah Pratama Arhan di sisi kiri dan Sandy Walsh di kanan. Duet pivot di lini tengah juga bisa diberikan kepada Ricky Kambuaya Maglok. Adapun 3 pemain di lini serang, sama seperti pakem 4-3-3 sebelumnya, yakni Egy dan Sadil di sektor sayap untuk memberikan servis kepada Dimas Derajat di ujung tombak. Surat resmi Sandy Walsh pindah asosiasi, siap tampil di Piala AFF 2022. Sandy Walsh mengirimkan surat resmi untuk mengubah asosiasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Sandy Walsh sudah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 17 November lalu. Namun, hal tersebut tak serta-merta membuat Sandy Walsh bisa langsung membela Timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek itu harus menjalani satu proses lagi. Proses yang dimaksud yakni dengan berpindah federasi. Sandy Walsh diwajibkan pindah dari KAN FIBI menuju PSSI. Tak berselang lama, Sandy Walsh pun kemudian menuliskan surat resmi guna berpindah asosiasi. Surat tersebut dibagikan pemain berusia 27 tahun itu di akun Instagram pribadinya. Berikut isi surat dari Sandy Walsh. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nama saya Sandy Walsh. Tujuan dari surat ini adalah untuk secara resmi mengumumkan niat saya untuk mengubah asosiasi dan mengkonfirmasi selesainya proses naturalisasi saya.
Saya sangat senang menerima hak istimewa untuk mewakili bangsa Indonesia yang besar, budayanya yang kaya, dan di atas segalanya orang-orangnya luar biasa. Merupakan kehormatan besar untuk menerima kesempatan untuk menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia yang tidak diragukan lagi cerah. Saya berharap dapat bekerja dengan rekan tim dan staf saya yang berbakat. Saya berharap dapat melihat Anda semua segera. Terima kasih banyak, Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy Walsh menilai surat ini merupakan awalnya untuk dapat berseragam timnas Indonesia. Ia pun mengaku sangat bangga hal tersebut bisa terwujud. Sementara itu, nama Sandy Walsh dimasukkan dalam daftar 28 pemain yang mendapatkan panggilan Sintayong untuk Piala AFF 2022. Bila nanti bermain, ini merupakan turnamen resmi perdana bagi Sandy Walsh bersama timnas Indonesia. Surat yang memulai semuanya, tulis Sandy Walsh. Bangga bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ayo bekerja, sambung Sandy.